Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok kami Waalaikumsalam. ingin mempresentasikan hasil kerjaan kami. Saya Ahmad Zain Purwanto dengan NPM 202343501485. Saya Ahmad Tamrin Asyabani, 2023 4350 1469. Saya Irsyadya Ramadan dengan NPM 2023 4350 1482. Saya Muhammad Aditya Matias dengan NPM 202343501521. Saya Renali Fauzan dengan NPM 2023 4350 1524. Saya Muhammad Tamri, NPM 2023 4350 1490. Jadi langkah awal itu kita masuk ke fitur login dan sebelahnya itu ada daftar. Jadi jika belum punya akun itu harus mengisi form ID admin, nama, email, dan juga password. Setelah berhasil, maka kita akan diarahkan ke form login. Nah, di login itu kita memasukkan ID admin, password, lalu klik login. Nah, tampilan ini merupakan halaman dashboard yang akan muncul setelah pengguna berhasil melakukan login ke dalam sistem. Dashboard berfungsi sebagai halaman utama yang menyajikan ringkasan informasi sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi data rumah sakit secara cepat tanpa harus membuka setiap menu. Di bagian kiri terdapat menu navigasi yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu master data, transaksi, dan sistem. Menu master data digunakan untuk mengelola data dokter, perawat, pasien, obat, ruangan, dan pendaftaran. Menu transaksi digunakan untuk mengelola pemeriksaan dan pembayaran. Sedangkan menu sistem berisi laporan, pengelolaan akun, admin, serta fitur logout. Pada bagian tengah dashboard ditampilkan informasi jumlah data yang tersimpan pada sistem seperti jumlah pasien, dokter, perawat, obat, ruangan, dan jumlah pendaftaran. Informasi ini akan diperbarui secara otomatis ketika terjadi penambahan atau pengurangan data, sehingga sehingga admin dapat memantau kondisi rumah sakit secara real time. Di bagian bawah terdapat grafik pendaftaran yang menampilkan jumlah pasien yang melakukan pendaftaran setiap bulan. Grafik ini bertujuan untuk memudahkan admin dalam melihat perkembangan jumlah pendaftaran sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi maupun pengambilan keputusan. Pada bagian kanan atas ditampilkan tanggal dan waktu yang diperbarui secara otomatis sehingga pengguna dapat mengetahui waktu akses sistem. Dengan adanya dashboard ini, admin dapat memperoleh informasi penting secara cepat, memantau aktivitas sistem, serta mengakses seluruh menu yang tersedia dengan lebih mudah dan efisien. Lalu di sini ada panel data dokter. Di panel ini kita bisa menambahkan dokter, ubah dokter, hapus, cetak, dan terapkan filter atau pencarian menggunakan filter. Di sini kita coba tambah dokter terlebih dahulu. Kita masukkan ID, nama, jenis kelamin, spesialis, nomor telepon, dan alamat. Data telah tersimpan di paling bawah yaitu 004 Adit dengan spesialis gigi. Lalu kita coba ubah. Kita ubah spesialisnya menjadi spesialis mata. Kita ubah. Data berhasil diubah di 004 yaitu spesialis mata. Lalu kita coba terapkan filter atau pencarian menggunakan spesialis mata. Terapkan filter. Dan hasilnya akan seperti ini, yaitu mencari spesifik dengan spesialis mata. Lalu mencoba untuk menghapus datanya. Kita klik hapus, chat yes. Oke, data berhasil dihapus. Lalu kita klik cetak.
Ini adalah hasil laporan data dokter yang ada. Kemudian ke tampil data perawat. Untuk fitur ini sama seperti dokter, jadi tidak ada yang berbeda untuk KD, nama, jenis kelamin, spesialis, nomor telepon, alamat, semuanya sama. Dan untuk ubah juga sama seperti yang dokter, kita bisa mengubah alamat segalanya. Dan di sini juga bisa kita terapkan filter seperti dokter tadi. Lalu bisa menghapus data juga. Ini data pasien, ada data pasien. Kita untuk menginput data pasien, yaitu ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor HP, alamat. Di tampilan data pasien ini kita bisa mencari berdasarkan nama, ID, atau jenis kelamin. Juga kita bisa mencetak ini dia tampilan laporan data pasien, dan juga bisa menghapus data pasien. Pada kali ini saya akan menjelaskan form data obat. Di sini mari kita coba tombol tambah data obat. Kita tulis datanya. Di sini data tersimpan dalam tabel. Mari kita cek di database apa tersimpan. Dan data tersimpan juga di dalam database. Selanjutnya mari kita coba untuk mengubah datanya. Kita pilih datanya yang mau diubah. Kita ubah stoknya. Di dalam tabel datanya di stok obat OBH dia diubah dari 12 menjadi 20. Mari kita cek di database-nya apa ikut terubah. Ya, di database juga ikut terubah. Di sini menjadi 20 stoknya. Di sini kita coba untuk terapkan filter. Apakah obat yang mau kita cari akan terlihat di tabel? Kita coba pada stok. Di sini kita cari obat yang stoknya ada 20. Di sini terlihat ada OBH yang stoknya ada 20. Mari kita coba stoknya 10. Di sini ada nama obatnya Greg, stoknya 10. Mari kita coba di bagian kategori antibiotik. Di sini terlihat bagian obat yang kategorinya antibiotik terlihat jelas di tabel. Sekarang kita mencoba untuk button hapus. Di sini kita klik data obat yang mau kita hapus, lalu kita klik tombol hapus. Di tabel obat berhasil dihapus. Mari kita cek di database-nya apakah obat berhasil dihapus. Ya, di sini obat OBH sudah terhapus ya di database. Selanjutnya saya akan menjelaskan form data ruangan. Di sini pertama mari kita tambahkan data ruangan.
Ya, data berhasil tersimpan di dalam tabel. Lalu kita cek di database-nya. Di database juga ruang dandelion juga tersimpan. Selanjutnya kita cek untuk bagian tombol ubah. Kita klik data yang mau diubah, kita ubah. Di sini kita ubah menjadi status sedang digunakan. Apakah berhasil diubah? Status berhasil diubah menjadi sedang digunakan. Kita cek di DB-nya lagi. Di DB masih tersedia, mari kita refresh. Nah, statusnya berhasil diubah menjadi sedang digunakan. Selanjutnya mari kita coba untuk tombol terapkan filter. Di sini kita coba jenis ruangannya ya. Jenis ruangannya rawat inap. Di sini terlihat ruangan yang berjenis rawat inap akan terlihat pada tabel, akan ditampilkan di tabel. Mari kita cek operasi. Di sini yang jenis ruangan yang operasi ditampilkan. Mari kita coba untuk tombol hapus. Kita klik data yang mau dihapus, lalu kita hapus. Di tabel data berhasil dihapus. Mari kita cek di dalam database apakah data berhasil dihapus juga. Ya, di database data ruangan dandelion berhasil dihapus. Pada tampilan pendaftaran, kita bisa mendaftarkan pendaftaran baru dengan memasukkan nomor pendaftaran, nama pasien, mengatur tanggal, dan memilih poli. Lalu kita bisa memilih data untuk diedit atau yang lainnya. Lalu bisa juga dicetak untuk laporan pendaftaran pasien. Dan juga bisa menghapus data pendaftaran pasien. Nah, di sini ada form pemeriksaan. Di sini bisa dilihat ada button-button yaitu tambah pemeriksaan, ada edit, ada hapus, ada cetak. Dan ada tabel untuk menampilkan semua data yang ada. Pertama kita ke tambah pemeriksaan data baru dulu. Nah, di form tambah ini kalian bisa mengisi nomor pasien, nomor pemeriksaan, nama dokter, nomor pemeriksaannya jangan lupa diisi. Lalu ada diagnosa awal, kalian bisa ketik sesuka kalian sesuai tergantung apa penyakitnya. Lalu tindakan lanjutnya. Lalu disimpan data berhasil tersimpan. Data akan muncul di bagian tabel. Lalu kalian juga bisa edit dengan cara mengklik nomor pemeriksaan atau nomor pasien. Nah, kalian bisa ubah yang mana aja selain nomor pemeriksaan, kalian bisa ubah apa aja di situ. Simpan, data berhasil diubah. Kalian juga bisa hapus datanya. Cuman nanti dulu kita ingin cetak dulu. Coba cetak formnya. Nah, dan ini ya tampilan untuk laporan dan pemeriksaan pasien. Lalu kita close, kita akan uji untuk hapusnya. Dihapus. Nah, data juga berhasil dihapus. Sekarang masuk ke opsi pendaftaran pasien. Di sebelah atas itu terdapat tombol cari, itu bisa diklik. Lalu terdapat data di sebelah kanan, kita pilih salah satu data saja. Lalu di sebelah kanannya itu ada metode pembayaran, ada BPJS, tunai, transfer, kita pilih yang transfer. Lalu isi nominalnya yang perlu kita bayar. Lalu kita klik simpan.
dan data berhasil disimpan. Lalu selanjutnya kita lanjut ke opsi cetak. Caranya klik data terlebih dahulu di tabel, lalu klik cetak, dan akan muncul laporannya seperti ini. Lanjut kita ngetesting apakah data itu bisa dihapus atau tidak. Klik data, lalu dicoba hapus, dan berhasil. Di dalam laporan ini ada 4 form, yaitu kunjungan atau pendaftaran pasien. Yang kedua itu pemeriksaan medis, yang ketiga keuangan atau pembayaran, yang keempat itu stok obat. Yang pertama itu kita masuk ke kunjungan atau pendaftaran pasien. Di sini pendaftaran medis itu kita klik pasien, lalu kita cetak, dan hasilnya begini. Lalu kita klik lagi, lalu kita cetak lagi, dan hasilnya begini, dan seterusnya. Lalu kita kembali, kita ke form yang kedua itu pemeriksaan medis. Ke pemeriksaan medis itu kita klik, lalu kita cetak, dan isinya seperti ini. Lalu kita klik lagi, lalu kita cetak, dan isinya begini, dan seterusnya. Lalu kita kembali ke form yang ketiga itu keuangan atau pembayaran. Di form pembayaran ini kita klik BPJS, lalu kita cetak, lalu kita cetak seperti ini, lalu kita pencet lagi, klik lagi, lalu kita cetak, dan seperti ini hasilnya, dan seterusnya kayak gitu. Lalu kita kembali lagi ke form yang keempat itu form stok obat. Stok obat itu kita klik antibiotik, lalu kita cetak, dan hasilnya seperti ini setelah dicetak. Di bagian admin itu terdapat manajemen admin dan ada datanya juga di tabel tersebut. Kita sekarang mencoba bagian tambah admin terlebih dahulu. Kita klik, lalu masukkan nama, ID admin, lalu email, dan juga password. Lalu simpan. Berhasil. Dan datanya muncul di tabel. Kita coba edit. Kita ganti password menjadi 123, simpan. Dan data berhasil. Lalu data yang barusan kita edit, kita coba hapus. Yes. Dan data berhasil dihapus. Dan hapus juga di tabel. Lalu terdapat tombol keluar, itu untuk keluar. Dan akan kembali lagi ke login. Are you down for this?